Heboh, sikap tegas Dodi Sudrajat kepada Faisal terkait uang asuransi kematian Vanessa Angel sebagai miliknya. Penegasan tersebut dibuat Dodi untuk memperjelas keraguan soal siapa penerima manfaat sesuai tertera dalam polis asuransi tersebut. Kenapa bukan Galaskai cucu Dodi sebagai penerima manfaat? Lantas, mengapa Profesor Bambang Saputra pula yang membayar premi asuransi tersebut dan bukan Febri Andriansyah alias Bibi suami Vanessa? Seperti apa pula kehebohan keluarga Faisal yang belakangan ini berkoar-koar soal hilangnya akun sosial media atas nama almarhumah Vanessa Angel? Benarkah Faisal kini tengah mencari tahu penyebab akun sosial media menantunya tersebut hilang? Sementara itu, rencana pihak Dodi Sudrajat untuk memperjelas status DNA cucunya Galaskai dengan berencana melayangkan gugatan ke pengadilan negeri mendapat jawaban cukup menohok dari Haji Faisal besannya. Benarkah menurut Haji Faisal, status DNA Gala tersebut tidak perlu lagi karena sudah jelas? Tak kalah heboh adalah ancaman pihak Dodi yang akan memproses hukum siapa saja yang berani menjelek-jelekan nama Dodi Sudrajat, keluarga maupun kuasa hukumnya dalam bentuk bully, fitnah, atau caci maki. Apa yang membuat pihak Dodi menebar ancaman tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca mensomasi Haji Faisal besannya karena menanyakan uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat dengan tegas mengatakan bahwa penerima manfaat satu-satunya dari asuransi kematian Vanessa Angel adalah dirinya. Karena itu, Dodi juga menegaskan bahwa uang asuransi tersebut adalah miliknya. Hal itu terjadi karena saat asuransi tersebut dibuat, Vanessa masih single. Lebih lagi, yang membayar premi asuransi tersebut adalah Profesor Bambang Saputra yang notabene adalah guru spiritual Vanessa, bukan almarhum Febri Andriansyah alias Bibi. Pihak Dodi melalui kuasa hukumnya pun menegaskan sebagian dari uang asuransi tersebut tetap akan diberikan kepada Galaskai jika Gala menginjak usia dewasa kelak. Karena itulah uang untuk Gala dibuatkan dalam bentuk buku tabungan di salah satu bank nantinya. Atas penegasan Dodi tersebut, seperti apa tanggapan Haji Faisal? Benarkah Faisal juga merasa lega karena kini uang asuransi tersebut sudah ada kejelasan, apalagi cucunya Gala juga akan mendapat bagian? Bahwa terkait dengan dana asuransi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini dan bahkan saat ini malah justru lebih menguat lagi isu-isunya, perlu kami klarifikasi dan mudah-mudahan ini adalah klarifikasi kami yang seutuhnya agar tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari. Bahwasanya dana asuransi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu saat ini alhamdulillah telah masuk di rekening Dedi sebanyak
530 juta sekian. Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sebetulnya yang punya hak adalah Dedi sebagai orang tua kandung daripada almarhumah Vanessa Angel. Ketika itu belum ada siapa-siapa di samping almarhumah pada saat itu dalam kehidupannya. Seiring waktu berjalan telah ada lagi suaminya yang sudah almarhum juga, ada juga Gala. Nah, semua itu kita hargai dan kita hormati sebagai bagian dari keluarga. Namun perlu kami tegaskan bahwa uang itu tidak spesial pun digunakan oleh Dedi, betul ya, betul. Bang ya? Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala, atas nama Dedi, dan juga atas nama tantenya, Tante Reni dalam hal ini, supaya pada umur yang pas, umur yang dewasa, Gala bisa mengambil atau menerima uang asuransi itu. Sekali lagi asuransi itu ahli warisnya atau penerimaan manfaatnya Dedi, kan tunggal di situ. Dedi mau berikan ke siapa, mau memberikan ke siapa itu sebenarnya hak Dedi. Yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Artinya Pak Haji Faisal di posisi itu tidak tanda tangan juga nggak masalah, terusnya seperti Tidak ada masalah, yang penting yang lain ada yang mau bersaksi bahwasannya Vanessa memang benar-benar sudah meninggal. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya masih saya pegangnya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan gitu sampai perkara ini selesai, atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi, kira-kira seperti itu. Tidak tahu itu ya, karena urusannya waktu ngurus itu tidak ada hubungan saya dengan Pak Faisal. Tapi ada di posisinya di Faisal itu ada permintaan atau seperti apa yang nggak ada sampai hari ini. Buat Gala? Nggak ada. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikannya, itu aja. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Ini gitu. Tapi dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua memang, yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Sebenarnya kalau soal asuransi itu saya sih sudah sangat gembira saya sebenarnya. Kan dari awal kan sudah saya sudah gembira, saya sudah senang hati saya mendengar. Karena artinya keikutsertaan saya waktu itu penandatanganan cair. Berarti kan berlaku penandatangan saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada di salah satu bank pada salah satu rekening. Suatu saat apa kata kamu? Mau dibukakan atas nama Gala. Nah, jadi itu kan tentu dia bisa ngambil itu Pak. Ya, saya lebih senang lagi hati saya mendengar kamu kalau benar itu kan. Jadi di situ tidak ada persoalan. Artinya istilahnya itu gayung basambui katolah bajawab. Artinya semua yang saya tanyakan itu sudah dijawab, sudah tidak ada masalah di situ. Di tengah perseteruan antar dua besan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal yang memanas, yang tak kalah mengejutkan adalah kini pihak Faisal berkoar-koar soal akun sosial media milik almarhumah Vanessa Angel yang tiba-tiba menghilang. Hilangnya akun Instagram bernama Vanessa Angel Official itu disayangkan oleh keluarga almarhum Bibi karena membuat rewel Gala Sky cucunya. Pasalnya, dari akun itulah Gala Sky, putra sematawayang Vanessa dan Bibi, bisa melepaskan kerinduan kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan melihat foto-foto orang tuanya di akun tersebut. Bahkan saat Gala tengah rewel, ia bisa terhibur dengan berbagai kenangan orang tuanya di sosial media tersebut. Lantas benarkah Faisal tengah mencari tahu apa penyebab sosial media almarhumah Vanessa tersebut hilang? Dan benarkah Faisal mencurigai seseorang? Iya sih, ya, IG si Vanessa hilang. Sedangkan IG itu sangat penting bagi anaknya.
Karena kenang-kenangan mamanya sama papanya kan banyak di situ. Sehingga kalau dia nggak bisa buka itu dia rewel. Nah, dia jadi kadang-kadang ya sangat banyak lah di situ untuk sebagai bahan-bahan DM apa segala macam banyak di situ. Cuman hilang ya saya nggak mau berkata apa. Ya saya mencari tahu tapi saya tidak fokus mencurigai seseorang tidak. Cuman saya hanya mencari bagaimana kalau saya hilang ada apa penyebabnya itu saya cari sedang diselidiki tapi tidak fokus kepada seorang. Mengejutkan ketegasan Dodi Sudrajat soal asuransi sebagai miliknya. Lebih heboh lagi, jawaban Haji Faisal soal desakan pihak Dodi untuk memperjelas status DNA Galaskai cucu mereka. Apa yang membuat Haji Faisal mengatakan hal itu tidak perlu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Heboh ketegasan Dodi Sudrajat soal dana asuransi kematian Vanessa Angel sebagai miliknya. Lebih geger lagi terkait jawaban Haji Faisal atas desakan pihak Dodi. Minta kejelasan DNA Galaskai cucunya atas langkah pihak Dodi yang berencana melayangkan gugatan ke pengadilan negeri terkait status DNA Gala. Pihak Faisal angkat bicara. Ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi ini tegas menyatakan bahwa tidak ada keraguan dalam dirinya terkait DNA Gala sebagai cucunya, sehingga tidak perlu dilakukan tes DNA lagi untuk Gala. Artinya, Faisal meyakini bahwa Gala adalah darah daging almarhum Bibi putranya. Dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak pengadilan negeri terkait dengan DNA daripada Ananda Gita Gala. Ini kenapa menurut kami penting agar juga bisa menjawab berbagai sangka, kemudian berbagai macam polemik yang berkembang selama ini nyaris membuat pembelahan di masyarakat. Ada pro dan kontra, sehingga apa yang menjadi kekuatan hukum bagi pihak siapapun yang kemudian akan menjadi kepercayaan bagi negara ataupun hukum terkait dengan hak asuh Gala maupun hak walinya itu kemudian menjadi jelas. Karena asal-usul daripada anak itu tidak boleh dihilangkan. Nasabnya harus jelas. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, dan seterusnya. Untuk membuktikan apakah anak ini betul-betul merupakan darah daging Bibi atau bukan. Tapi saya masih bingung juga, belum tahu. Kalau hanya Pak Dodi yang menginginkan, ya tinggal Faisal bagaimana aja kira-kira. Ya apa yang harus saya tes DNA? Saya itu tidak ada keraguan. Apa yang harus saya tes DNA? Tidak ada yang perlu. Tidak perlu ditanggapi. Ngapain saya tanggapin? Ngapain? Untuk apa? Tapi jika diminta Pak Haji siap. Ngapain saya? Minta? Siapa yang minta? Untuk apa? Untuk apa? Bagi saya sih enggak perlu bagi saya. Saya selaku kakek daripada Gala tentu akan menempuh jalur-jalur yang sesuai dengan aturan main. Itu aja sih. Saya enggak ya untuk apa saya tanggapi ya? Terlalu banyak, terlalu ribet saya, usaha saya. Nanti terganggu lagi usaha saya, terganggu, pecah pikiran saya.
Tangkisan Haji Faisal atas serangan Dodi soal DNA Galaskai disusul serangan berikutnya dari pihak Dodi. Ya, pihak Dodi secara mengejutkan menyatakan keberatan jika nama putrinya almarhumah Vanessa Angel dan nama cucunya Galaskai dijadikan sebagai brand dalam berbisnis oleh keluarga Faisal. Jika sampai hal itu didapati pihak Dodi, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mempolisikannya. Pihak Faisal tampak tidak gentar dengan pernyataan Dodi. Sebagai pebisnis, jawaban Faisal seperti menguasai bidangnya, bahwa baik label ataupun nama terkait usaha dan perusahaan harus mengikuti aturan hukum yang ada, tidak sembarangan memakai nama. Pak Dodi beserta keluarga besar berkeberatan sekaligus juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan nama anak beliau, almarhumah Vanessa Angel, dalam berbagai macam bisnis maupun usaha mereka. Kami minta hari ini dengan segala kerendahan hati dan segala hormat kami, tolong jangan digunakan lagi nama Vanessa Angel maupun juga Gala dalam aktivitas bisnis maupun usaha apapun. Kalau itu ada, itu terjadi, maka kami akan menempuh jalur hukum terkait dengan hal itu adalah merupakan kesepakatan kepada keluarga. Ya, Bang, ya. Nama Gala, anak Gala, atau mengait-kaitkan dengan kisah sedih seorang anak yatim piatu. Dari sisi positifnya selalu mereka ambil ini adalah berkah karena melihara yatim piatu. Tapi bagi pandangan Dodi, ini merupakan eksploitasi anak cucu, kan kira-kira seperti itu. Sebaiknya dibicarakan sajalah. Masalah pakai nama ya, pakai nama perusahaan ya, usaha segala macam. Itu ada tata aturannya itu. Tidak bisa kita mengatakan orang nggak mau begini, orang nggak boleh begini. Ada aturan sebenarnya, ada aturan. Ya. Jadi itu ya tidak perlu ditanggap itu. Saya tahu aturan kok kalau di soal itu. Ya. Saya nggak panjang-panjang saya menanggapi. Kayak saya, nama saya Haji Faisal. Apa kamu pikir se-Indonesia ini Haji Faisal satu? Ratusan ribuan. Saya yakin ribuan nama Haji Faisal seluruh Indonesia. Apakah bisa saya larang orang pakai nama Haji Faisal? Tidak bisa. Ribuan nih. Begitu juga kamu tahu nggak nama mama istri saya Dewi? Apakah kamu yakin nama Dewi itu hanya satu di Indonesia? Tidak. Di Tanah Abang, istri saya namanya tokonya Dewi Collection. Tahu nggak kamu toko Dewi Collection Tanah Abang? Banyak sekali Dewi Collection. Kalau kamu nggak percaya, buka saja di mana ya? Buka di Google boleh aja Dewi Collection, banyak sekali. Bagaimana saya melarang? Ini nama istri saya ini, kok kamu pakai? Apakah bisa? Nggak bisa. Jadi saya semuanya itu rasanya nggak saya menabrak-nabrak undang-undang rasanya sejauh ini. Namun demikian sekali lagi tidak ada maksud dan niat saya melecehkan atau merendahkan atau apa, tidak ada. Dapat rezeki ataupun keluarga saya dapat rezeki, itu pun juga akan saya sisipkan dan akan banyak kami salurkan ke Gala. Kenapa? Karena Gala akan kami didik. Itu memerlukan biaya, ya. Nah, jadi tenang aja lah saya. Oke. Mengambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri, pakai aku sendiri. Giliran aku nggak upload Gala, dibilangnya nggak ngurus. Giliran aku upload, dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung aku harus apa nih. Giliran kalau nggak update apapun dicariin. Jadi serba salah nih aku gitu loh. Ya, santai aja. Aman. Geger jawaban Haji Faisal atas tuntutan kejelasan DNA Galaskai cucunya dari pihak Dodi Sudrajat. Tak kalah geger dengan ancaman dari pihak Dodi kepada siapa saja yang menjelek-jelekan namanya, keluarganya ataupun kuasa hukumnya akan dilaporkan ke pihak berwajib. Benarkah kesabaran Dodi sudah habis menerima fitnahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh jawaban tegas Haji Faisal atas rencana pihak Dodi Sudrajat menggugat ke Pengadilan Negeri untuk memperjelas status DNA sang cucu Galaskai. Tak kalah heboh dengan ancaman yang diungkapkan pihak Dodi kepada siapa saja yang berani menjelek-jelekan namanya, tak kenal ampun dan akan diproses secara hukum. Ancaman tersebut dilontarkan Dodi sebagai titik klimaks kesabarannya selama ini menerima semua bulian dan fitnah dari netizen yang dilayangkan kepada pihak Dodi, Mayang maupun kuasa hukumnya dan mencemarkan nama baik mereka. Kami juga ingin berikan ketegasan di kesempatan malam hari yang baik ini bahwa selama ini Dedi beserta keluarga besarnya udah amat sangat cukup baik, termasuk kami para lawyer. Kenapa? Karena selama ini kami dihujat, selama ini kami dicaci maki, dibully, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Tapi kami diam dan tidak melakukan apapun. Kami mau menyampaikan kepada teman-teman media sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa mulai hari ini, mulai malam ini, bila mana ada pihak-pihak yang masih bersikukuh, yang masih mau untuk menghina, mencaci maki, memfitnah, menzolimi Dedi beserta keluarganya, maka kami pastikan kami akan proses hukum kepada pihak-pihak itu. Kami akan penjarakan mereka agar menjadi pelajaran bagi yang lain, bahwa selama ini kami masih adem-adem, tidak mau menanggapi apapun. Kalaupun itu ada proses yang berjalan, yang sudah teman-teman semua kita ketahui, tapi kami memberikan maaf untuk itu semuanya. Tapi mulai hari ini kami berjanji, bila mana itu ada, maka tolong jangan serahkan kami, karena kesabaran kami sudah cukup sampai di sini. Sementara itu, perseteruan antara Dodi dan Haji Faisal terkait hak asuh atas cucu mereka Galaskai hingga merembet ke banyak persoalan mendapat tanggapan dari Nevi Darsono. Sebagai politisi, seperti apa Nevi melihat prahara antar dua besan ini terkait cucu kesayangan mereka Galaskai? Apa saran Nevi Darsono agar perseteruan dua besan segera berakhir? Bahwa ini nih Gala ini dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan oleh situasi, dan yang paling tidak bermoral ya dari para buzzernya ini. Nah, oknum di belakang ini siapa gitu sebenarnya, iya kan? Satu, mereka mengadu domba antara keluarganya Vanessa dengan siapa namanya, Haji siapa? Faisal. Haji Faisal, ya, mereka mengadu domba dalam hal itu. Dan apakah Haji Faisal juga ada di belakangnya? Saya kan nggak tahu. Cuman kan selama almarhum sebelum terjadi kecelakaan, dia kan selalu berhubungan dengan Surabaya kan? Iya. Apa tuh namanya, Crazy Rich lah siapa? Tapi yang saya rasa ya mereka juga semuanya rekayasa lah. Cuman yang saya curiga, ya saya nggak mau ya bicara, cuman kelihatannya setelah Vanessa berhubungan dengan mereka ini tiba-tiba tiba-tiba saya nggak berani ngomong ya, bukan apa-apa, tapi bukan kapasitas saya, cuman kelihatannya nih setelah Vanessa tidak ada, itu menjadi suatu konsumsi publik gitu, untuk kemudian anak ini dieksploitasi, lalu hubungan keduanya antara Haji Faisal dengan Pak Dodi ini di posisi diadu domba lah. Itu aja, ya kan? Cuman saya melihat di sini Haji Faisalnya juga harusnya ya bersikap arif, jadi sesuai dengan apa yang ditampilkan di publik.
beliau harusnya menyadari juga bahwa Pak Dodi juga sebagai opahnya, kakeknya, ya, sebagai orang tuanya Vanessa tentunya. Dan saya sangat yakin Vanessa itu tidak akan mau juga dan tidak akan tidak akan rela ayahnya juga dibikin seperti ini gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.